Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dapat melakukan pertemuan pada hari ini melalui Zoom meeting. Terima kasih kepada Bapak Dadang yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemasaran pendidikan. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Next. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Silva Ardita Kosasi dengan NPM 21035 dan saya sendiri Reza Maulana dengan NPM 21097. Nah, materi yang pertama adalah pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian. Pengelolaan hubungan antara sekolah dengan masyarakat itu adalah proses masyarakat yang membantu dan ikut serta bertanggung jawab dalam tercapainya kesuksesan pencapaian tujuan dari pendidikan atau sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah tetap dijaga. Next. Nah, dalam membina hubungan sekolah dengan masyarakat juga memiliki prinsip-prinsip dan juga metode. Di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah kerjasama harus berkembang secara wajar. Diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. Yang kedua, peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknis, edukatif, atau akademis. Yang ketiga, kerjasama juga harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah itu harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Next. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaru, agent of change. Artinya, sekolah itu dia memberikan pengetahuan baru, mengajarkan tentang sikap dan lainnya. Terus, sekolah sebagai lembaga peningkat, class leveling agency. Sekolah sebagai lembaga asimilasi, sekolah sebagai lembaga seleksi, yang menyeleksi setiap peserta didiknya. Terus yang terakhir, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian, agent of preservation. Oke, next. Nah, unsur-unsur hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Yang kedua ada murid dan guru. Ya, memang di sekolah itu harus ada murid dan guru. Jika tidak ada murid dan guru, maka sekolah itu tidak akan berfungsi. Dan juga untuk apa diciptakan sekolah itu. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Terus yang terakhir ada orang tua murid dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan orang tua murid serta masyarakat hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Oke, next. Nah, teknik-teknik yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, teknik pertemuan kelompok seperti pada pertemuan rapat akhir tahun dan rapat tahun ajaran baru. Terus yang kedua, teknik pertemuan individual yang dilaksanakan dengan mengundang para wali siswa ke sekolah jika anaknya memiliki masalah di sekolah. Nah, ini contohnya misalnya ada anak yang nakal atau dia berprestasi, untuk memberikan info kepada orang tuanya bisa melakukan pertemuan secara individual antara guru dengan wali siswa. Yang ketiga, teknik publikasi dengan membagikan selembaran ataupun menempel informasi di mading sekolah. Ini biasanya dilakukan oleh anak organisasi yang memenuhi mading sekolah dengan berbagai informasi yang terbaru. Oke, next.
Terus ruang lingkup pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ruang lingkup pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dapat kita lihat dari dua arah, yaitu secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, pengelolaan hubungan internal merupakan pengelolaan yang membina hubungan sebentar. Secara internal merupakan pengelolaan yang membina hubungan kekeluargaan dengan warga sekolah. Dan secara eksternal, pengelolaan hubungan eksternal merupakan pengelolaan yang lebih luas jangkauannya, karena lebih berorientasi kepada masyarakat sekitar. Berarti yang internal itu dia berada di dalam sekolah, yang eksternal dia berada di luar sekolah. Oke, next. Bisa di next slide selanjutnya. Hambatan proses hubungan sekolah dengan masyarakat. Proses hubungan sekolah dengan masyarakat itu tidak bisa langsung berjalan secara lancar saja. Pasti memiliki beberapa penghambat. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar warga sekolah dan warga masyarakat, sehingga tercipta komunikasi satu arah antara sekolah dan warga masyarakat atau wali murid, dan pada akhirnya sekolah tidak tahu keinginan masyarakatnya, tetapi memaksakan keinginannya pada masyarakat atau wali murid yang pada saat itu hanya terlibat pada aspek pembiayaan saja. Oke, next. Nah, karena adanya hambatan, maka kita juga memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, sekolah harus memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau mengetahui seluruh program-program yang diadakan di sekolah. Jadi sekolah itu harus memberikan informasi itu sejelas-jelasnya kepada masyarakat, atau kepada wali siswa, atau kepada siswanya itu sendiri, sehingga tidak akan terjadi salah paham. Yang kedua itu, hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa mereka hanya dibutuhkan pada saat pembiayaan saja. Yang ketiga, setiap program yang diadakan oleh sekolah harus menyesuaikan karakteristik masyarakat dengan cara mengkonsultasikan dengan tokoh masyarakat dalam melaksanakan hubungan tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua, pemasaran pendidikan, akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Silva, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu pemasaran pendidikan. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian pemasaran pendidikan yaitu dia memiliki arti sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa atau kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi ataupun penjualan. Nah, dengan pemakai jasa pendidikan ini, yang terlibat itu orang tua siswa atau wali murid. Nah, selanjutnya ada tujuan pemasaran pendidikan. Ada 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan. Yang pertama itu ada keandalan atau reliability, yang kedua itu ada daya tangkap atau responsiveness, yang ketiga itu ada kepastian atau assurance, yang keempat itu ada empati, yang kelima itu berwujud atau tangible. Selanjutnya ada empat konsep pemasaran pendidikan. Yang pertama itu ada konsep produk atau jasa, yang kedua itu konsep pemasaran masyarakat, yang ketiga itu konsep produksi, dan yang keempat itu konsep penjualan. Selanjutnya ada penerapan pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dan akan mempengaruhi persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian. Yang kedua itu ada price atau harga.
yaitu suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang ketiga itu ada place, lokasi atau tempat, yaitu lingkungan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya itu yang keempat itu ada promotion atau promosi yang merupakan kegiatan perusahaan dalam mengkomunikasikan penjualan produknya di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Yang kelima itu ada people, orang atau sumber daya manusia, semua orang atau pelaku yang terlibat dalam proses penyampaian jasa kepada konsumen serta mempengaruhi persepsi konsumennya. Nah, jika dalam proses penyamaan jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Dan yang keenam, itu ada proses yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemasaran. Nah, khususnya ini dalam bentuk jasa. Hal ini disebabkan karena pelanggan atau konsumen jasa dalam proses pemenuhannya juga terlibat secara aktif sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selanjutnya ada 4 karakteristik pemasaran pendidikan. Yang pertama itu tidak berwujud. Yang berarti sehingga konsumen itu tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka itu membelinya. Yang kedua itu tidak terpisahkan atau inseparability, di mana jasa itu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga itu ada bervariasi atau variability, di mana jasa seringkali itu berubah-ubah tergantung siapa, kapan, dan di mana menyajikannya. Dan yang keempat itu mudah musnah atau perishability, atau jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada hambatan pemasaran pendidikan. Faktor penghambat pemasaran sekolah itu bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal sekolahnya. Nah, kalau faktor internal sekolah itu dia berasal dari kelemahan yang dimiliki saat melakukan pemasaran sekolah. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari ancaman sekolah dalam pemasaran sekolah, yaitu seperti persaingan dengan sekolah lain yang juga sama-sama dia menawarkan jasa pendidikan. Selanjutnya ada upayanya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemasaran pendidikan itu. Ada 3 upaya. Yang pertama itu dia melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi pemasaran di sekolah. Yang kedua itu berbenah diri dengan mengetahui dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari faktor internal maupun eksternal sekolahnya. Yang ketiga itu mengetahui apa aja penyebab permasalahan yang kemudian akan dimusyawarahkan bersama. Selalu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan menjalin hubungan silaturahim. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Karena materi sudah selesai dipaparkan oleh kelompok kami, selanjutnya kami akan membuka pertanyaan untuk setiap masing-masing kelompok. Oke, disilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya jika ingin bertanya. Ini dulu ya, dicatat dulu ya. Catat dulu siapa yang itunya. Siapa yang bertanyaannya. Ya. Iya, Ya, Bapak, silakan. siap. Silakan, raise hand. Ada 7 orang nih yang belum mengisi kehadiran di kampus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Di absen saja. Siapa tadi? Di absen saja. Iya, Siapa yang pertama? Ya. Yang pertama ada Andromeda. Kepada Andromeda, silakan. dipersilakan. Andromeda kelompok berapa Andromeda? Baik, terima kasih. Nama saya Andromeda Yang Juansu dari kelompok 10. Pertanyaan saya, bagaimana agar komunikasi dan hubungan antara sekolah dan masyarakat bisa terjalin dengan baik? Dan apa cirinya jika hubungan tersebut berjalan dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kang Andro. Yang kedua ada Teh Anissa. Pada Teh Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Khairia dari perwakilan kelompok 11. Izin bertanya, dapatkah Anda jelaskan bagaimana cara mengetahui bahwa pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu telah terlaksana dengan baik? Apakah ada indikator tertentu yang perlu dicapai oleh sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Teh Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Cynthia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Cynthia Natali dari kelompok 12, izin bertanya. Dalam PPT slide 14 itu kan ada tujuan pemasaran pendidikan. Bisa tolong dijelaskan secara singkat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Cynthia. Selanjutnya ada Teh Ove, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf, izin off-cam karena kendala jaringan. Saya Ope Apriani dari kelompok 9, izin bertanya, bagaimana cara untuk menarik simpati masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakatnya gitu. Apa sih yang harus dilakukan sekolah untuk itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Ove. Selanjutnya ada Teh Disa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin off-cam karena ada kendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Desa Gayatri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, di slide 5.1 itu tentang prinsip ada yang dikatakan kerjasama dari hal sederhana sampai hal yang lebih besar. Bisa dijelaskan nggak contoh detailnya seperti apa? Terima kasih. Baik, Teh, terima kasih. Terus ya, selanjutnya ada Teh Seruni. Pada Teh Seruni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Seruni dari kelompok 3, izin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya Putri Permatasari dari kelompok 2, izin bertanya, tadi disebutkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa mereka hanya dibutuhkan pada saat pembiayaan saja. Nah, pertanyaannya, maksud hubungan sekolah dengan masyarakat yang harus dilakukan terus-menerus itu dengan cara seperti apa? Dan kalau terus-menerus berarti itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja ya. Kira-kira harus berapa kali dilakukan dalam setahun? Terima kasih. Ya, baik, Teh, terima kasih. Selanjutnya ada Teh Nazira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazira Yasmin, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, dari hubungan pengelolaan sekolah dengan masyarakat itu, apakah ada manfaatnya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut? Jika ada, tolong berikan contohnya. Terima kasih. Baik, Teh, terima kasih. Selanjutnya ada Teh Nanda. Pada Teh Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nanda Fatira dari kelompok 1, izin bertanya, mengapa suatu lembaga pendidikan itu membutuhkan adanya hubungan dengan masyarakat? Terima kasih. Oke, baik, Teh, terima kasih. Selanjutnya Teh Firda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Firda Nwatipa dari kelompok 6, izin bertanya, pada bagian hambatan proses hubungan sekolah dengan masyarakat, apa hambatan yang paling memiliki pengaruh besar? Dan apakah ada upaya-upaya lain selain dari upaya-upaya yang terdapat dalam PPT tersebut? Terima kasih. Baik, Teh, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir ada Teh Ananda. Pada Teh Ananda dipersilahkan. Ananda. Ananda, silakan. Ananda belum klik kehadiran ya. Halo? Lewatnya dulu ke yang lain. Sudah ada. Ya, silakan Ananda.
Silakan Anda. Apakah sudah terdengar? Dengar. Dengar. Ya, silakan Anda. Apakah sudah terdengar? Sudah. Sudah terdengar. Sudah terdengar. Ya, silakan mulai Anda. Punten Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Sudah terdengar. Sudah terdengar Ananda, silakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 8. Apakah pemasaran pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah berjalan dengan baik? Jika sudah, tolong sebutkan contohnya, dan jika belum, tolong jelaskan terkait hal apa yang membuat pemasaran pendidikan di Indonesia ini belum baik. Terima kasih. Oke, baik deh, terima kasih. Karena semua masing-masing kelompok sudah memberikan pertanyaannya, pada Bapak saya mau izin meminta waktu untuk mendiskusikan jawabannya, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sambil nunggu saya tambahkan ya. Pertama saya ingin mengumumkan nih ada yang belum mengisi kehadiran ya di kampus. Ini ada 5 orang nih. Ya, Putri belum ya? Putri. Izin masuk Bapak. Tadi Putri udah ngisi absen hampir 5 kali Pak, tapi nggak masuk-masuk. Ya, nanti saya coba cek ya. Ini coba saya refresh dulu nih. Oke. Sini ya, oke ya, kita lihat ya. Terus Ananda belum. Ya. Sebentar. Cek di sini. Putri sudah ada belum, Pak? Yang kedua bahwa ya sudah ada ya. Yang kedua nih bahwa pemasaran pendidikan dan hubungan masyarakatnya sangat erat ya. Kenapa? Karena ketika bicara hubungan masyarakat, esensinya bagi sekolah adalah bagaimana masyarakat bisa tertarik untuk menyekolahkan peserta didik di institusi sekolah tersebut. Pertama, esensinya. Yang kedua, esensinya bahwa tugas sekolah itu sebagai pelayan publik, ya, institusi pelayan publik, apalagi sekolah negeri, ini harus transparan. Karena itulah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, itu regulasi yang menaungi bagaimana informasi ini harus transparan. Ini penting sekali. Salah satu contoh ketika penerimaan peserta didik baru ya. Nah, semua orang tua ingin menyalurkan anaknya pada sebuah institusi tertentu. Tapi tentu saja berbagai hal terjadi, misalnya keterbatasan ruangan. Nah, humas inilah yang punya tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi itu. Mulai dari proses rekrutmennya, ya, sistem rekrutmennya, proses rekrutmennya, mekanismenya, sampai pengumuman diterima atau tidak diterima, terutama untuk sekolah negeri ya. Misalkan ini sistemnya zonasi, nah, seperti apa zonasi itu harus dijelaskan oleh humas. Berapa sih kapasitas sekolah itu bisa menerima siswa baru? Misalkan bisa menerima siswa baru itu 12 kelas, kalau SMA, SMK 12 kali 36, berapa ya? Misalnya sekitar 300-an lebih, misalkan 160, begitu, sampai 400 ya, misalkan. Tapi yang daftar sudah 700-nya harus dijelaskan gimana seleksinya, siapa yang diterima. Jangan sampai nanti ada kecemburuan, timbul fitnah. Ya, apalagi di sana ada tercium ada titip menitip pemakai uang.
Nah, ini ya, satu itu. Jadi, yang kedua juga, karena pelayanan publik, maka orientasinya kepada pengguna, user. Siapa pengguna? Ya masyarakat, orang tua, siswa. Artinya, pelayanan jasa pendidikan di sekolah tersebut harus tersampaikan seperti apa bentuk layanannya, seperti apa kinerja layanannya, mulai dari laporan hasil belajar, ya, bahkan dari awal jadwal pelajarannya disampaikan, kapan mulai pembelajaran, siapa gurunya, ya, mata pelajarannya apa, kurikulum apa yang digunakan, dari jam berapa sampai jam berapa, kapan ujian tengah semester, kapan ujian semester, hasilnya juga disampaikan, ya, hasil UTS dan sebagainya. Nah, ini tentu saja di era digital ini sangat mudah, ya, untuk melakukan itu. Seperti contoh, kita punya aplikasi e-kampus. Itu adalah satu media untuk menyampaikan informasi sehingga informasi lebih terbuka, mudah diakses. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang mempelajari pengelolaan pendidikan, setidaknya harus mengetahui itu, bahkan ke depannya bisa membantu sekolah advokasi bagaimana pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat, ya, begitu. Jadi masyarakat sebagai pengguna merasa terpenuhi keinginan hasrat atau akses terhadap informasinya, ya, sehingga merasa nyaman dan sebagainya dan sebagainya. User si pengguna orientasinya kepada services, ya, pada pelayanan, ya. Pada siapa? Pada pengguna. Siapa pengguna? Orang tua dan masyarakat, orang tua dan peserta didik. Kalau itu tidak tercapai dan baik, informasinya lancar dan sebagainya, maka timbullah trust, kepercayaan. Akhirnya ada satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, ini pentingnya. Ini sepertinya sekolah juga memperhatikan itu, ya. Apalagi di daerah Ngagulutuk aja begitu, ya. Tidak jelas, misalkan sekolah pagi jam berapa mulainya tidak jelas. Kan Anda senang dengan yang tertib, disampaikan bahwa di sekolah ini ada tata tertib, datang harus jam sekian, 6:30 harus sudah di sekolah, ya, masuk gerbang sekolah, ada tata tertib disampaikan oleh humas, ada disambut oleh wali kelas, oleh guru-guru yang hadir pada waktu itu, salaman, kan membangun karakter, ya, kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, ya. Nah, itu regulasi itu harus sampai kepada user, pengguna, siswa, ya. Siapa yang menyampaikan? Ya, secara umum di sekolah dari si institusi tanggung jawab dari humas, tetapi secara khusus ya tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab guru, ya. Nah, jadi ini penting, ya. Jadi menyangkut pemasaran, sehingga ini kalau sudah ada kepuasan pelanggan, saya senang nih sekolah di sini, tertib, ya, targetnya jelas, misalkan TK, lulus TK hafal juz amma, misalkan gitu, ya. Nah, seperti apa langkah-langkah untuk menghafal juz amma itu? Nah, ada tahapan-tahapan, misalkan gitu. Terpuaskan nih pelanggan, akhirnya timbul kepercayaan, ya, kepercayaan trust. Kalau sudah timbul kepercayaan, maka ya seterusnya orang tua ingin menyekolahkan. Itu tambahannya. Silakan kelompok 8. Nanti kalau saya bahas terus nanti terjawab, ya, pertanyaan tadi. Silakan kelompok 8 jawab. Saya kira sudah cukup, ya. Ya, baik Bapak. Ya. Di sini kami akan menjawab 4 pertanyaan, masing-masing 2 dari kami. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Seruni Anggraini. Pada Teh Seruni masih hadir di sini? Ada, Kang. Oke. Pertanyaannya, apa saja faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat? Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah itu harus berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama itu faktor perubahan sifat. Faktor perubahan sifat, tujuan dan metode mengajar di sekolah. Yang kedua itu ada faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang terakhir yaitu faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Gimana Teh? Udah jelas belum? Cukup. Baik, Kang, terima kasih.
Oke, sama-sama. Terus pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Nanda Fatira. Pada Teh Nanda masih hadir di sini? Masih, Kang. Oke. Pertanyaannya itu, mengapa suatu lembaga pendidikan membutuhkan adanya hubungan dengan masyarakat? Nah, untuk jawabannya, karena untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Oke, udah cukup, Teh? Sudah cukup, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk 2 pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Silva. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Cynthia Natali. Tadi kan pertanyaannya dalam PPT 14 itu kan ada tujuan pemasaran pendidikan. Bisa tolong dijelaskan secara singkat? Jadi tuh tujuan pemasaran pendidikan itu sendiri itu antara lain memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan, dan menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Bagaimana Teh? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Teh. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Disa. Tadi kan pertanyaan di slide 5.1 tentang prinsip-prinsip itu ada yang dikatakan kerjasama dari hal sederhana sampai hal yang lebih besar. Bisa dijelasin contoh detailnya seperti apa? Jadi itu hal sederhana itu misalnya membicarakan bagaimana perkembangan putra-putri mereka dengan mengadakan pertemuan yang telah dijadwalkan. Kalau untuk hal besarnya itu misalnya berkaitan dengan bantuan material yang memang harus dibicarakan dan didiskusikan, apalagi tidak semua orang tua siswa memiliki ekonomi yang berkecukupan. Bagaimana itu Disa? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Teh. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, karena 4 pertanyaan tadi sudah dijawab, ini bagaimana Pak selanjutnya? Ya, cukup. Nah, sekarang ini, coba jadi kan ya, video itu menjadi termasuk yang penyaji ya, dan penyaji tolong di upload, yang lain bisa menjawabnya. Yang kedua, kelompok penyaji segera membuat laporan, ya, laporan hasil diskusi. Yang ketiga, rekaman ini silakan diedit untuk ditambahkan pembukaan dan penutupnya, kemudian di-upload di Google Drive. Nanti saya tonton dulu, kalau sudah oke, baru kita masukkan ke YouTube ya. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan tugas kelompok, saya ingatkan. Yang kedua, tugas individu. Tadi ada 11 pertanyaan harus dijawab. Tambah 1, yaitu mencari regulasi yang berkaitan dengan humas ya, dan pemasaran pendidikan. Ya, tadi saya ambil contoh undang-undang KIP. KIP itu kebebasan keterbukaan informasi publik. Nah, pasal berapa? Nah, ya, atau Pergub mengenai pembiayaan pendidikan di pasal berapa? Humas ini di sana. Atau pada PPDB ya, apa peran humas di sana? Nah, cari ya. Itu yang ke-12-nya, tugas yang ke-12-nya. Itu tambahan dari saya. Jadi ini cukup menarik sekali berkaitan dengan kehumasan ini ya. Nah, jarang sekali nih sekolah-sekolah memanfaatkan secara optimal kehumasannya. Padahal kehumasan ini sangat penting. Contoh untuk membantu mengadvokasi pengembangan karir pendidikan peserta didik. Misalkan contoh di SMA ya, SMA dan SMK. Biasanya suka ada expo pendidikan, mengundang berbagai perguruan tinggi swasta negeri untuk bisa expo di sekolah kita. Sehingga kita tahu, nah memang humas sebagai fasilitatornya dengan guru BK dengan karir ya, dan wakasek kurikulum. Nah ini sehingga kita tidak salah pilih, ini kita setelah SMA mau kemana, mau jadi guru. Kalau di guru kemana sekolahnya? Oh, kalau di Jawa Barat sekolahnya bisa ke UPI, bisa ke Unsika ya. Nah, kalau negerinya, kalau swastanya
Ya banyak, ada STKIP ya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di luar Jawa Barat kemana? Oh, ke UNJ Jakarta misalkan ya. Dan sebagainya sebagainya. Nah, ini. Jadi kan kau Pak, anak saya ini mau jadi dokter, kemana sekolahnya yang paling dekat? Nah, kalau orang Jawa Barat, oh ke Unpad misalkan, atau ke Jakarta ya ke UI, bisa kan? Masa mau jadi insinyur dan sebagainya, mau jadi politikus, ya, mau jadi ahli hukum, mau jadi ahli sosial, ya, mau ahli pariwisata, ya, mau jadi wirausaha. Nah, gimana nih? Nah, itu kan tanggung jawab Humas juga nih, membantu guru-guru untuk membantu masyarakat mengakses, dibantu oleh berkolaborasi dengan guru-guru yang ada. Yang termasuk tadi ya laporan nilai dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini ya penting sekali ya. Jadi Humas ini sangat strategis. Tapi kelihatannya sekolah menyepelekan. Buat program Humas itu seperti apa sebetulnya? Yang paling sederhana bagaimana menjalin kekeluargaan ya dengan orang tua, misalkan untuk TK, SD, SMP ya. Wah, mengadakan pengajian gitu, daripada misalnya orang tua di TK daripada nunggu ngerumpi nggak jelas. Nah, hari Senin ada apa namanya ya creativity for mom misalkan ya, kreativitas untuk ibu-ibu misalkan ya, menganyam ya, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, mengaji, itu dibuat jadwal. Si Humas ini penting ya. Nah, sehingga bagi untuk sekolah swasta, sehingga nanti sekolah swasta ini percaya tadi ada kepuasan pelanggan, timbul kepercayaan, akhirnya mau menyekolahkan anaknya terus ke sana. Nah, ini untuk sekolah-sekolah rendah biasanya dibangun seperti itu ya, TK, SD, SMP. Kalau SMA sudah mulai peran orang tua itu berkurang karena anaknya yang punya cita-cita, punya posisi. Ya. Itu tambahan dari saya. Jadi sekali lagi tugasnya Anda tambah mencari regulasi yang berkaitan dengan kehumasan dan permasalahan pendidikan. Ya. Ada pertanyaan untuk tugas dan yang lainnya? Ini saya tanya nih, Rahnis dan Siva belum mengklik kehadiran di kampus. Mana Rahnis? Ada Rahnis? Halo? Coba raise hand Rahnis. Izin masuk Pak, Rahnis katanya lagi di perjalanan Pak. Oh, padahal di perjalanan bisa pakai HP ya? Ya kalau Siva emang dari minggu kemarin nggak ada kabar Pak. Pas di chat itu checklist 1. Iya, jadi nggak ikut perkuliahan dia dari minggu kemarin. Sudah berapa kali nggak ikut perkuliahan? Udah, kalau PP kayaknya udah 2 kali nggak ikut Pak. Oh ya, tapi nanti coba dihubungi. Kalau tidak semua mata kuliah tidak ikut? Iya, semua mata kuliah Pak. Udah coba ditelepon biasa, tapi nggak diangkat. Jadi sarankan untuk ambil cuti, sayang ya. Yang lain kan ingin sekolah di Unsika itu susah. Kalau memang tidak sempat, ambil cuti aja. Jadi nanti kalau sudah ada kesempatan lain, teruskan. Jadi tidak DO, ya. Gitu. Bagi Anda yang, saya mau sekarang mau ini dulu, mau nikah dulu misalkan. Nah, kalau sudah nikah, apakah dia suami atau tidak? Tapi sebelum nikah, coba dibuat ini ya, untuk mahasiswa terutama minta cuti kuliah. Ya, siapa tahu nanti setelah nikah diizinkan oleh suaminya kuliah lagi. Atau pas saya mau bekerja dulu, karena biaya tidak ada, cuti aja dulu. Nanti kalau sudah ini bisa melanjutkan. Jadi saran ya untuk semua ini, termasuk untuk mahasiswa juga sama, ya. Gitu. Ambil cuti aja dulu. Kan baru berapa semester? 3 semester sayang, ya. Gitu. Kalau itu untuk siapa? Rahnis ya. Halo, Mela, untuk Rahnis itu yang tadi? Syifa, Pak. Syifa Nur Syarifah. Iya. Syifa, ya. Kalau Rahnis di perjalanan nggak apa-apa. Nanti Rahnis pelajari rekamannya ya. Jadi sebenarnya kalau di perjalanan pakai HP juga bisa kan.
Oke, sudah terjawab yang 2 orang ini, nggak apa-apa. Silakan kelompok 8 tutup saja. Baik, Bapak. Karena materi sudah dipaparkan semuanya, terima kasih kepada Bapak Dadang dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Dan juga terima kasih pada rekan saya dan pada saya sendiri sudah mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.